Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan keuangan konsolidasi dari kelompok 2. Seperkenalkan kelompok kami, yang pertama adalah Paramita dengan NPM akhir 053, yang kedua ada Farahiana Fitri NPM akhir 060, terus ada Rafli Kusuma NPM akhir 083, ada Geomonasi Jabat NPM akhir 106, ada Mutiara Dwi Akmalia NPM akhir 283, dan yang terakhir Francisca Fitriani NPM akhir 293. Benefit and limitation. Konsolidasi terjadi ketika induk perusahaan mengakuisisi atau mengontrol atau juga mayoritas kepemilikan saham yang terjadi itu lebih dari 50%. Kepemilikan akuisisi ini bisa dilakukan dari kepemilikan yang tidak langsung. Kombinasi bisnis hanya terjadi sekali. Jika kepemilikan bertambah, maka hanya akan dianggap additional investment, menambah investment subsidiary, dan menurunkan non-controlling interest. Subsidiaries. Suatu perusahaan menjadi investee ketika perusahaan yang lain mengakuisisi kepemilikan sahamnya pada voting stock atau saham yang memberikan suara atau mayoritas. Pada akuisisi saham yang nilainya 100%, maka investee bisa lanjut beroperasi sebagai entitas legal. Anak perusahaan atau afiliasi terus beroperasi sebagai entitas harus menyiapkan laporan keuangan yang terpisah. Karena anak perusahaan itu bisa lebih eksis dari induk perusahaan, maka tidak dibubarkan. Nah, jika subsidiari sudah memiliki sistem atau distribusi atau rantai pemasok yang sudah mapan, jika dibubarkan itu sangat dirugikan. Subsidiari tidak bisa dikonsolidasikan dengan induk perusahaan jika yang pertama itu kontrol tidak terletak pada mayoritas owner. Kedua, perusahaan hasil patungan. Yang ketiga, akuisisi grup aset yang bukan merupakan bisnis perusahaan. Yang keempat, kombinasi antara entitas bersama dalam pengendalian. Dan yang terakhir, kombinasi dari entitas non-laba atau dari perusahaan yang mencari laba. Laporan keuangan konsolidasi disiapkan oleh induk perusahaan dan untuk tahun fiskal itu menggunakan tahun induk perusahaan, tetapi jika berbeda sama 3 bulan masih bisa dikonsolidasikan. Dan selanjutnya terdapat neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Nah, neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi merupakan laporan keuangan yang menggabungkan posisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan yang memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesehatan finansial grup perusahaan secara keseluruhan. Dalam proses konsolidasi ini, akun investasi induk dan ekuitas anak perusahaan dihapus untuk menghindari penghitungan yang ganda, sehingga menciptakan representasi yang lebih akurat dari aset dan kewajiban yang dimiliki oleh grup. Nah, laporan ini itu penting untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan mengenai kinerja dan stabilitas finansial grup. Dan selanjutnya ada induk perusahaan itu contohnya itu ada induk perusahaan yang mengakui 100% saham anak perusahaan dengan nilai buku. Nah, ketika harga akuisisinya itu sama dengan nilai tercatat, yang berarti tidak ada goodwill yang harus diakui. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat aset tak berwujud yang signifikan dalam akuisisi ini. Nah, dengan demikian, neraca konsolidasi mencerminkan posisi keuangan yang jelas tanpa pengaruh dari goodwill yang memberikan gambaran yang lebih tentang nilai dan kesehatan finansial grup perusahaan. Nah, lagi-lagi informasi ini sangat relevan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai potensi pertumbuhan dan risiko yang terkait dengan investasi di grup perusahaan ini. Dan selanjutnya terdapat akuisisi 100% saham anak perusahaan dengan goodwill. Nah, kasus ini terjadi ketika harga akuisisi sebesar $100.000 melebihi nilai buku anak perusahaan yang hanya $80.000 sehingga menghasilkan goodwill yang diakui sebesar $20.000. Nah,
Goodwill ini dicatat sebagai aset dalam neraca perusahaan dan akan diuji untuk penurunan nilai di masa depan. Pengakuan goodwill ini mencerminkan nilai tambah yang diharapkan dari akuisisi seperti sinergi operasional, reputasi merek, dan potensi pertumbuhan yang tidak tercermin dalam nilai buku aset yang ada. Dan yang selanjutnya ada induk perusahaan mengakui 90% saham anak perusahaan dengan goodwill, termasuk kepentingan non-pengendali. Dalam hal ini, total nilai wajar anak perusahaan ditentukan sebesar $100.000 dengan goodwill yang diakui sebesar $20.000. Nah, kepentingan non-pengendali diakui sebesar $10.000 yang mencerminkan hak pemegang saham non-pengendali dalam aset bersih anak perusahaan. Nah, pengakuan kepentingan non-pengendali ini memberikan transparansi yang lebih besar mengenai struktur ekuitas grup dan memungkinkan analisis kinerja keuangan yang lebih komprehensif sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami kontribusi masing-masing pihak dalam keseluruhan nilai perusahaan. Baik, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang neraca konsolidasi setelah akuisisi. Di sini saldo akun induk dan anak perusahaan itu berubah untuk mencerminkan operasi terpisah mereka setelah hubungan induk anak perusahaan terbentuk. Nah, selanjutnya akan dibuat penyesuaian tambahan untuk menghilangkan saldo timbal balik lainnya. Nah, di sini jika neraca konsolidasi disiapkan antara tanggal anak perusahaan mendeklarasikan dan tanggal membayar dividen, pembukuan induk akan menunjukkan akun piutang dividen yang merupakan timbal balik dari akun pembayaran dividen pada pembukuan anak perusahaan. Nah, saldo tersebut itu tidak mewakili jumlah yang dapat diterima atau dibayarkan di luar grup afiliasi. Maka dari itu saldo tersebut harus merupakan saldo timbal balik yang dihilangkan dalam menyiapkan laporan konsolidasi. Di sini ada laporan posisi keuangan dari Pop Corporation sama Sun Corporation pada Desember 31 2016 selama 1 tahun. Nah, seperti pada di tabel ya. Jadi di sini asumsinya yang pertama, Pop memperoleh 90% saham di Sun senilai $90.000 pada tanggal 1 Januari 2016 ketika ekuitas pemegang saham Sun pada nilai buku adalah 80.000. Nah, utang usaha Sun termasuk 10.000 yang terutang pada Pop, $10.000. Nah, selama tahun yang tiga yaitu selama tahun 2016 Sun memperoleh pendapatan sebesar 40.000 dan mendeklarasikan dividen sebesar $20.000. Nah, di sini tuh lampiran 35 itu yang berisi laporan konsolidasi, laporan posisi keuangan dari konsolidasi, yang dimana di sini berisi kepemilikan 90% konsolidasi 1 tahun setelah akuisisi. Di sini milik Pop Corporation setelah diakuisisi oleh Sun sebanyak 90%. Nah, tadi kan di lampiran 35 itu sudah menyajikan kertas kerja neraca konsolidasi yang mencerminkan informasi yang dipakai kali ini. Nah, di sini kita menentukan saldo dalam akun investasi di Sun pada tanggal 31 Desember 2016 dengan menggunakan metode ekuitas tentunya karena 90%. Nah, di sini ada perhitungannya seperti yang di PPT, yaitu saldo akhir dari investasi pada tanggal 31 Desember 2012 yaitu berjumlah $108.000. Nah, di sini juga ada entry jurnal dari kertas kerja yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan neraca Pop dan Sun seperti pada jurnal. Ada capital yang pertama, yang A itu ada capital stock pada Sun, retained earning, goodwill pada investasi di Sun dan non-controlling interest. Kalau yang di B itu ada akun dividen payable pada dividen receivable. A pada piutang dividen sebesar 18 di sini dalam ribuan ribuan. Yang C juga ada akun payable kepada other current asset. Selanjutnya yaitu effect of assignment on consolidated balance sheet at acquisition. Nah, di sini buku terpisah dari perusahaan afiliasi tidak mencatat perbedaan nilai wajar atau nilai buku dalam akuisisi yang menciptakan hubungan induk anak perusahaan. Di sini kita menggunakan prosedur kertas kerja untuk menyesuaikan nilai buku anak perusahaan agar mencerminkan perbedaan nilai
wajar atau nilai buku, dan jumlah yang disesuaikan muncul dalam neraca konsolidasi. Ini contohnya pada tanggal 31 Desember 2016 PAM membeli 90% saham biasa Sun Corporation yang beredar secara langsung dari pemegang saham. Sun Corporation itu harganya 5.200.000 tunai ditambah 100.000 lembar saham biasa PAM Corporation dengan nilai nominalnya itu $10 dan nilai pasar 5 juta. Biaya tambahan penggabungan adalah sebesar $200.000. Di sini PAM membayar biaya tambahan ini secara tunai, di mana PAM dan Sun harus terus beroperasi sebagai perusahaan induk dan anak perusahaan karena 10% saham Sun beredar dan dimiliki oleh pemegang saham non pengendali. Di sini kita membebankan biaya 200.000 ini dalam pencatatan investasi. Di sini ada pencatatan jurnalnya yang dimana investment in Sun itu 10 investment in Sun pada common stock dan additional paid in capital dan cash. Di sini investment in Sun-nya itu 10.200, common stock-nya 1.000, additional paid in capital-nya 4.000 dan cash-nya dia membayar cash-nya yaitu 5.200. Nah, di sini juga ada beban investasi sebesar 200 pada kas 200. Nah, ini jurnalnya untuk kita menyusun balance sheet atau neraca lajur ya teman-teman. Di sini ada yang pertama kita mencatat jurnal konsolidasi. Nah, yang pertama kita mengkreditkan investasi 10.200 seperti yang kita ketahui sebelumnya. Terus ada non controlling interest, ini juga dihitung pada sebelumnya yaitu sebesar 1.133.000. Terus kita mendebitkan ada unamortized excess sebesar 5.433.000. Terus ada common stock itu juga ada 4.000 yaitu dari ekuitasnya Sun ya teman-teman. Terus di sini ada additional paid in capital terhadap atau atasan yaitu sebesar 1 juta. Di sini juga ada return earning pada atas anak yaitu ada 900.000. Ini untuk jurnal konsolidasi. Terus yang bawah ini ada jurnal untuk mencatat unamortisasi. Nah, di sini kan kita ketahui udah ngitung ini kan under value, fair value dari inventory, ada land, building, terus ada notes payable sama equipment. Nah, notes payable ini kan over value, makanya over value liability, makanya dia di debit. Sedangkan equipment ini over value aset, makanya dia di kredit. Terus kita kan tadi udah ketemu unamortized-nya itu ada 5.433. Untuk mencatat jurnal amortisasi itu unamortized excess-nya itu di kredit. Terus ya ini sama untuk inventory, land, building. Nah, ketemulah goodwill sebesar 4.333. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan work paper consolidation balance sheet atau kertas kerja konsolidasi yang isinya itu ya neraca lajur itu. Di sini kan kita udah ngitung penyesuaian dari induk terhadap anak PAM terhadap Sun. Nah, seperti kita ketahui ada inventory sebesar 100 itu under value, makanya ditaruh di debit. Terus land juga tanah sebesar 200, terus building sebesar 1.000 atau 1 juta ini dalam rupiah. Lalu ada equipment, dia itu over value sebesar 300. Nah, di sini kan PAM itu investasi ke Sun atau mengakuisisi Sun sebesar 10.200. Angkanya udah
di awal. Terus di sini juga terdapat goodwill sebesar berapa ini? 4.333. Nah, di sini ada unamortized excess. Nah, di sini dia ada di debit dan di kredit. Yang di debit ini untuk mencatat, dia itu untuk mencatat jurnal eliminasi, terus yang satunya itu untuk mencatat pembelian. Nah, ini terus ada notes payable juga, dia itu over value sebesar 100. Terus di sini juga kita menyesuaikan common stock sebesar 4.000. Terus ada additional paid in capital itu 1.000, dan yang terakhir retain earning sebesar 500. Itu ada di jurnal yang kita sesuaikan. Nah, ini kan kita ketemu, belum ada non controlling interest kan, soalnya awalnya perusahaan itu mengakuisisi 90% aja, bukan 100%. Makanya di sini kita ada non controlling interest sebesar 1.133.000 itu untuk 10%-nya. Nah, ini ketemu sama-sama balance ya, 17.066. Nah, di sini kita ada chapter baru, yaitu kalau misalnya mengakuisisi udah berjalan selama 1 tahun. Nah, di sini ada asumsi-asumsi seperti income pada tahun 2017 itu Sun memiliki net income 800.000. Terus PAM itu punya income itu 2.523.500. Nah, terus juga mencatat dividen yang dibayar pada 2017 yaitu sebesar Sun ini sebesar 300, terus PAM ini sebesar 1.500.000. Terus di sini ada amortization of excess, yaitu ada inventory, land, building, equipment, notes payable, dan goodwill. Nah, goodwill ini tidak diamortisasikan. Di sini ada contohnya, yaitu pada tanggal 31 Desember akun investasi PAM ini memiliki saldo sebesar 10.501.500, agak ribet. Nah, ini terdiri dari 10.200 ini ada di penjelasan sebelumnya. Terus ini meningkat sebesar 571.500 yang akan kita bahas pada slide ini. Terus dia juga ada penurunan sebesar 270 dari dividen yang diterima. Nah, pendapatan PAM dari tahun 2017 ini akan dihitung sebagai berikut ya. Di sini kan seperti yang kita ketahui, si Sun ini punya net income 800.000. Kita taruh di sini, 800.000 dikali 90% ketemunya 720. Terus di sini ada ditambah sama amortisasi over value equipment. Jadi kan equipmentnya ketemunya over value, jadi 300 dikali 5 tahun dikali 90% ketemu 54. Nah, selanjutnya kita mengurangi sama amortisasi seperti inventory, land, building, notes payable, dan sudah itu aja, yaitu inventory ini 90 dari 100.000 yang di awal tadi dikali 90%, yaitu ketemu 90. Nah, land ini tidak ada amortisasi karena sudah syaratnya. Terus building kan tergantung masa umur manfaatnya. Di sini ada 1 juta dibagi 40 tahun karena umurnya 40 tahun dikali 90%, yaitu ketemu 22.500. Selanjutnya ada notes payable, yaitu dia kan termasuk aset. Dia ada 100.000 dikali 90% ketemu 90. Nah, di sini amortisasinya dijumlahkan semua ketemu angka 202
Terus kita jumlah yang akan menemukan income from sun, yaitu 720 ditambah 54 dikurangi 202 500. Di sini ketemu 571 500, sama seperti yang di soal atau asumsinya. Nah, 10.501.500 ini dari yaitu investment cost sebesar 10.200.000. Terus ada net income yang kita hitung barusan yaitu sebesar 571.500 dan dividen sebesar 270 yang akan dikurangkan dari investment cost dan net income-nya. Terus di sini ada kayak cara alternatifnya, yaitu kan kalau tadi kan net income-nya itu dikalikan 90%, sedangkan di sini enggak. Terus di sini juga enggak dikali 90%, baru dikalikan 90%-nya itu pas di menghitung net income di bawahnya. Sama. Terus di sini juga kalau misalnya membuat perhitungan kepada non-controlling ini kan sebelumnya itu ada 90% untuk kepemilikan dan 10% kepemilikan itu miliknya non-controlling ini. Cara ngitungnya itu yaitu semuanya dikali 10%. Kan awalnya non-controlling itu punya kepemilikan itu 1.133.000, terus ditambah sama net income-nya kan diasumsikan ini 800. Nah, 800 dikali 10% kan ketemu 80. Terus di sini juga amortisasinya dari 165 itu pokoknya amortisasi dari aset dan liabilitas dikali 10% ketemu 16.500. Terus di sini juga dikurangi sama dividennya akan ketemu 300 dikali 10% ketemunya 30. Akhirnya non-controlling interestnya pada tahun 2017 ketemu 1.166.500. Berikutnya di sini kita akan melakukan penjurnalan, yaitu yang pertama kita menjurnal jurnal eliminasi terhadap subsidiary investment, yaitu kita naruh investment instannya itu di kredit sebesar 10.501.500, 10 juta. Terus kita ada non-controlling interest, yaitu dari slide sebelumnya, yaitu ada 1.166.500. Terus di sini ada common stocknya 4.000 kayak yang sebelumnya. Ada additional paid in capital sebesar 1 juta, retain earning sebesar 1.400.000, dan yang terakhir ada amortization excess sebesar 5.268. Selanjutnya kalau misalnya kita mencatat jurnal amortisasinya, unamortisasinya excess ini dipindah ke kredit. Terus seperti sebelumnya, land itu ada 200, terus building net ini ketemu 975, terus equipment netnya ada di kredit sebesar 240, dan menemukan goodwill sebesar 4.333. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya. Di sini terdapat PAM Corporation dan subsidiary konsolidasi, balance sheet, work paper tahun 2017 bulan Desember. Seperti yang dilihat pada tabel, di mana PAM ini memiliki kas
aset kas $253 dan juga 90% dari Sun itu $100, dan juga bagi untuk adjustment dan eliminasinya pada cash itu nggak ada, dan untuk konsolidasi balance sheet-nya $353,5. Selanjutnya untuk receivable, inventory dan other current asset, dan juga land, building net, equipment, investment in Sun, goodwill, amortized excess, itu seperti yang dilihat pada tabel dijumlahin dan ditotal hingga total aset PAM $32, 0,95, dan juga untuk 90% dari Sunnya itu $7.600, dan juga konsolidasi balance sheet-nya $34,461. Selanjutnya pada liability dan juga equity-nya terdapat pada akun payable, notes payable, common stock pada PAM, additional paid in capital-nya pada PAM, dan retained earning, common stock, additional paid in capital, dan retained earning itu sesuai yang pada tabel pada slide ini itu dijumlahin sehingga nanti akan net liability dan equity-nya pada si PAM ini $32,095, dan untuk pembagian 90% Sun-nya $7.600. Begitu juga sama dengan total asetnya. Sehingga untuk non-controlling interest-nya di sini kredit 1.166, dan juga consolidated balance sheet-nya juga sama 166,5, sehingga total liability dan stockholders equity-nya itu debit pada adjustment and elimination 17.176, begitu juga kreditnya dan juga konsolidasi balance sheet-nya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada perbedaan penyesuaian dan eliminasi pada exhibit 38 dan exhibit 39, yang mana disebabkan oleh perubahan yang terjadi antara tanggal 31 Desember 2016 saat akuisisi dan tanggal 31 Desember 2017 saat investasi telah dimiliki selama 1 tahun, yang mana jadwal berikut dapat memberikan dasar untuk entry kertas kerja yang muncul pada exhibit 39 dalam ribuan. Nah, seperti pada gambar di bawah di sini terlihat tabel mana terdapat kolom unamortized excess Desember 31 2016 dan juga unamortized excess Desember 31 2017. Di sini inventarisnya pada 2016 terdapat $100. Pada 2017 itu tidak ada karena pada amortisasi terjadi $100. Pada land-nya 2016 terdapat 200, amortisasi tidak terjadi, dan pada amortisasi 2017 200. Sehingga terlihat pada tabel building net, equipment, notes payable, dan juga goodwill itu dijumlah sehingga pada unamortized excess Desember 2016 dijumlahkan $5.433, pada amortisasi $165, dan pada unamortisasi tahun 2017 $5.268. Nah, untuk tabel berikutnya ini itu yang merupakan ringkasan transaksi yang dicatat oleh PAM dalam akun investasi. Nah, di sini terlihat pada initial cost Desember 2016-nya
sebesar 10.200. 90% of Sun 2017 net income 720, 90% of Sun 2017 dividennya pengurang 270, toles amortized of the fair value, book value differential itu sebesar 148,5 less yang mana ini didapat dari 90% dikali 165, sehingga balance Desember 31 2017 itu 10.501,5. Nah, untuk slide selanjutnya di sini membahas mengenai konsolidasi income statement, yang mana pada perbedaan antara laporan laba rugi konsolidasi dan laporan laba rugi tidak konsolidasi dari perusahaan induk terletak pada rincian yang disajikan yang bisa dilihat pada lampiran di sebelah tabel berikut yang ada di sebelah slide pada slide ini. Dengan membandingkan laporan laba rugi terpisah PAM dengan laporan laba rugi konsolidasi PAM dan anak perusahaan berdasarkan GAAP ISC 810-10. Laba bersih konsolidasi yang merupakan laba bersih dari grup konsolidasi yang merupakan laporan laba rugi harus dengan jelas memisahkan pendapatan dan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan pengendali untuk non pengendali, hingga sepanjang sisa ini dapat memberi label sebagai bagian kepentingan pengendali dan pengendali dari laba bersih. Bisa dilihat pada tabel di kanan, di mana di sini merupakan tabel PAM dan Sun, Korporasi Spirits Company and Consolidated Statement of Income dan Retained Earning for the year ended tahun 2017. Di sini terdapat net income sebesar 3.095 dan juga pada Spirits Company-nya $800. Itu yang mana pada konsolidasi itu bakal masuk pada controlling interest share-nya, sehingga pada retained earning 2016 dan juga retained earning Desember 2017 itu terjadi deducts dividends hingga ada penambahan menjadi 5.895 dan pada Spirits Company Sun $1.400 dan untuk konsolidasi 5.895. Selanjutnya yaitu pushdown accounting. Akuntansi pushdown adalah proses pencatatan dampak dari penetapan harga pembelian secara langsung pada pembukaan anak perusahaan, atau dapat diartikan sebagai metode pencatatan dampak dari harga perolehan yang dibayarkan oleh perusahaan induk langsung pada pembukuan anak perusahaan. Hal ini memungkinkan anak perusahaan mencerminkan nilai aset dan liabilitas yang telah disesuaikan berdasarkan nilai wajar. Kemudian di sini terdapat ilustrasi yang mana menjelaskan Pub Corporation memberikan 5.000 lembar saham biasa serta $10 per lembar dan uang tunai sebesar $100.000 untuk seluruh modal saham Sun Company. Sebuah perusahaan yang dimiliki bersama pada tanggal 3 Januari 2016. Pada saat ini saham Pub dikutip di Bursa Nasional dengan harga $55 per saham. Di sini dirangkum informasi neraca dan nilai wajar Sun pada tanggal 3 Januari sebagai berikut. Di sini ada cash-nya sebesar $30 di nilai buku dan $30 juga di nilai wajar. Kemudian untuk accounts receivable pada nilai buku dan nilai wajar terdapat nominal yang sama yaitu 90. Kemudian di inventories nilai wajar lebih besar yaitu sebesar $150 dibandingkan dengan nilai buku yang hanya $130. Kemudian untuk akun land di sini nilai wajarnya $70 dan nilai buku $30. Untuk buildings atau bangunan di sini untuk dinilai buku sebesar 150 dan nilai wajarnya 130. Selanjutnya yaitu equipment. Equipment
pada nilai buku sebesar 80 dan nilai wajarnya 120, yang menghasilkan total aset di nilai buku $510 dan di nilai wajarnya $590. Untuk selanjutnya, di bawah akuntansi pushdown, POP mencatat investasinya di Son dengan cara biasa dalam ribuan, yang mana akunnya sebagai berikut. Investment pada Son sebesar 375. Kemudian pada kredit, cash sebesar 100, capital stock sebesar 50 dan additional paid in capital sebesar 225 untuk mencatat akuisisi anak perusahaan. Kemudian, entry juga harus dibuat pada pembukuan Son pada tanggal 3 Januari untuk mencatat basis aset baru, termasuk goodwill, dalam akun-akunnya. Karena Son dianggap serupa dengan entitas baru, maka Son juga harus mereklasifikasikan saldo laba. Kemudian Son membuat entry jurnal berikut untuk mencatat nilai pushdown dalam ribuan. Di sini ada inventory sebesar 20, kemudian land sebesar 40, kemudian ada equipment sebesar 40, kemudian goodwill-nya 35, kemudian retained earning atau saldo laba sebesar 110 pada kolom debit, kemudian ada building dan pushdown capital sebesar 20 dan 225 pada kolom kredit. Kemudian Son mencatat entry ini pada catatan akuntansi terpisah ketika menggunakan akuntansi pushdown. Neraca terpisah yang disiapkan untuk anak perusahaan segera setelah penggabungan pada tanggal 3 Januari, yaitu mencakup akun dan jumlah sebagai berikut. Angka-angka pada kolom di bawah ini. Oke, selanjutnya yaitu menyiapkan lembar kerja neraca saldo konsolidasi. Pada bagian ini akan mempelajari bagaimana cara mempersiapkan lembar kerja untuk menyiapkan neraca lajur konsolidasi. Kita memiliki 2 kolom untuk mencatat informasi neraca saldo untuk perusahaan induk dan anak, yang 90% sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk. Angka-angka dalam kedua kolom ini hanya disalin dari neraca saldo masing-masing perusahaan. Di sini disertakan 2 kolom untuk mencatat debit dan kredit untuk penyesuaian dan eliminasi konsolidasi. Kolom terakhir menyediakan perhitungan total neraca saldo konsolidasi yang benar. Pada kolom ini menunjukkan formula split sheet yang digunakan dalam menyiapkan lembar kerja. Sebagian besar dari rumus-rumus tersebut dapat dimasukkan dengan menggunakan perintah copy yang tersedia dalam perangkat lunak spreadsheet. Pada 2 kolom pertama, total aset dan total ekuitas merupakan penjumlahan sederhana dari saldo-saldo yang relevan. Kemudian, kolom penyesuaian dan eliminasi masing-masing berisi rumus penjumlahan tunggal untuk total kolom. Hal ini berguna untuk memverifikasi kesetaraan debit dan kredit, dengan kata lain, tidak melakukan kesalahan dalam memposting entry konsolidasi. Kemudian ada banyak rumus di kolom neraca lajur konsolidasi, tetapi sekali lagi sebagian besar rumus tersebut dapat dimasukkan dengan perintah copy. Untuk kita lihat pada rumus untuk cash. Untuk cash di sini ada B7 plus C7 plus D7 dikurangi E7. Di sini kita cukup menjumlahkan kas perusahaan induk ditambah dengan kas perusahaan anak dan kemudian membuat penyesuaian dan eliminasi yang diperlukan. Perhatikan bahwa cash memiliki saldo debit normal, jadi kita tambahkan penyesuaian debit, yaitu di D7 dan dikurangi dengan kredit E7. Untuk mendapatkan total konsolidasi, kita dapat menyalin rumus semua akun yang memiliki saldo debit normal, yaitu semua aset. Untuk ditinjau kembali rumus utang usaha, yaitu B15 ditambah C15 dikurangi D15 dan ditambah dengan E15. Kita menjumlahkan utang usaha induk perusahaan ditambah dengan utang usaha anak perusahaan, lalu melakukan penyesuaian dan eliminasi. Untuk perhatikan bahwa utang usaha memiliki saldo kredit normal, jadi kita kurangi penyesuaian di debit di D15 dan tambahkan kredit di E15. Untuk mendapatkan total konsolidasi, kita dapat menyalin rumus kita untuk semua akun yang memiliki saldo
kredit normal, yaitu semua kewajiban dan ekuitas. Kita akan membahas penyelesaian lembar kerja ini, kemudian terbentuklah neraca perusahaan yang terpisah untuk perusahaan induk dan perusahaan anak pada tanggal 31 Desember 2016. Dirangkum sebagai berikut. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu melanjutkan dari yang sebelumnya. Di sini ada neraca perusahaan terpisah untuk perusahaan induk dan perusahaan anak pada tanggal 31 Desember 2016 yang dirangkum sebagai pada tabel seperti ini. Di sebelah kiri ada kolom untuk perusahaan induk dan di sebelah kanan ada kolom untuk perusahaan anak. Di sini entitas induk mengakuisisi 90% saham dengan hak suara yang beredar di entitas anak dengan harga $4.500.000 pada tanggal 1 Januari 2016. Ketika ekuitas entitas anak adalah $4 juta, seluruh aset dan liabilitas entitas anak dicatat pada nilai wajarnya, yaitu sama dengan nilai buku. Pada saat entitas induk mengakuisisi 90% kepemilikannya. Selama tahun 2016, entitas anak melaporkan laba bersih sebesar $20.000 dan mengumumkan dividen sebesar $100.000. Dividen tersebut belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember karena nilai wajar kepemilikannya yaitu $90.000. Saham induk adalah $4.500.000. Maka total nilai wajar tersirat dari entitas anak adalah $5 juta pada tanggal akuisisi. Karena nilai buku anak perusahaan sama dengan 4 juta, maka goodwill harus sebesar 1 juta. Kita masukkan data tersebut dalam lembar kerja. Di sini kita catat jumlah neraca yang diambil dari induk dan anak perusahaan. Total aset dan total ekuitas adalah fungsi penjumlahan sederhana. Selanjutnya kita akan meninjau penyesuaian dan eliminasi konsolidasi yang diperlukan. Di sini ada tabel A yang terpisah untuk menunjukkan lembar kerja akhir setelah memposting penyesuaian dan eliminasi. Kemudian untuk gambar yang sebelah kiri telah diperbarui untuk mencerminkan entry-entry berikutnya. Perhatikan bahwa kita telah menambahkan beberapa akun baru. Kita membuat kepentingan non pengendali dan goodwill dan menyalin formula yang relevan. Yang pertama, ini terdapat entry kertas kerja pada gambar A, yaitu modal saham seperti 3.000, saldo laba atau return earning ada 1.100, kemudian goodwill-nya 1.000. Pada investasi pada entitas anak 4.590, kemudian di kepentingan non pengendalinya 510. Di sini memasukkan goodwill dan kepentingan non pengendali serta mengeliminasi akun modal entitas anak dan akun investasi entitas induk. Kemudian untuk tabel B, di sini ada utang dividen sebesar 90 dan piutang bersih untuk sama nominalnya 90 untuk mengeliminasi piutang dan hutang antar perusahaan atas dividen.